Yo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Monster Hunt season kedua. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita season yang pertama, lebih baik kalian nonton yang pertama dulu ya, biar kalian ngerti sama alur ceritanya. Dan sekarang kita langsung mulai aja ke ceritanya. Setelah berpisah dari Tianyin dan Xiaolan, Wuba bersama warga monster lainnya hidup dengan damai di tengah hutan rimba. Namun malam itu pemukiman mereka diserang oleh beberapa monster jahat yang bersayap, di mana monster-monster itu datang atas perintah Raja Monster, dan mereka pun langsung mengincar Wuba. Para warga kemudian bekerja sama dan berusaha keras untuk melindungi Wuba. Namun dalam pertempuran itu Wuba pun terpental dan terjatuh ke sungai. Arus sungai yang begitu deras pun membawa Wuba jauh dari permukimannya. Scene lalu beralih memperlihatkan Tianyin dan Xiaolan yang sedang berobat, di mana akhir-akhir ini Xiaolan seringkali mendapatkan penglihatan tentang beberapa hal. Setelah berkonsultasi, mereka pun kemudian diberikan obat untuk penyakitnya itu. Namun saat mereka hendak pulang, Xiaolan melihat banyak orang yang sedang mengantri untuk pengobatan. Dia lalu melihat seorang wanita hamil, di mana Xiaolan langsung mengetahui bahwa wanita itu bukanlah manusia, melainkan seorang monster jahat. Xiaolan lalu menarik monster itu, namun 5 monster lain yang merupakan kawanannya muncul. Xiaolan yang kewalahan melawan ke-6 monster tersebut akhirnya hanya bisa berlari ke sana ke sini sambil menghindari serangan-serangan dari para monster itu. Tak lama kemudian, seorang laki-laki datang membantu Xiaolan. Lelaki itu bernama Yunxing. Ia berasal dari biro pemburu monster yang sama seperti ayah Tianyin dulu. Dengan kekuatannya, Yunxin pun berhasil menangkap semua monster itu dengan cepat. Di tempat lain, Wuba yang terbawa arus kemudian terdampar di suatu tempat. Lalu ketika ia bangun dan mulai berjalan ke dalam hutan, ia bertemu dengan sekumpulan anak-anak, di mana ia langsung dikejar oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar tempat tersebut. Dalam pengejaran itu, Wuba berlari ke permukiman penduduk yang disebut dengan kota air. Beruntung ia diselamatkan oleh monster baik yang bernama Ben-Ben, yang memiliki kemampuan yang bisa berkamuflase dengan lingkungan di sekitarnya, mirip seperti bunglon. Hal itu membuatnya mampu bersembunyi dari kejaran anak-anak tersebut. Ben-Ben merupakan pengikut dari seorang lelaki yang bernama Tutu. Dia dikenal sebagai penggila judi, yang biasa menghabiskan waktunya di kasino dan memiliki hutang di mana-mana. Namun dalam bermain judi ia selalu curang karena dibantu oleh teman monsternya. Hari itu kecurangannya pun ketahuan oleh semua orang, di mana ia pun akhirnya dikejar oleh semua penjaga di sana. Tutu lalu segera berlari ke arah keretanya dan kabur begitu saja. Pada malam harinya, Tutu dan monster-monster pengikutnya memutuskan untuk beristirahat. Di sana Tutu menyalahkan monster katak yang telah mengacaukan rencana judinya. Tutu lalu tak segan-segan untuk membuang monster kecil tersebut. Setelah membuang monster kecil itu, Tutu juga akhirnya membuang Wuba. Namun saat ia berbalik, ia langsung dihajar oleh seseorang dan pingsan seketika. Di sisi lain, Xiaolan dan Tianyin telah tiba di markas biro pemburu monster. Di sana mereka melihat monster Spiky yang sedang melarikan diri. Setelah itu mereka pun pergi ke bengkel senjata untuk memperbaiki senjata Xiaolan yang rusak. Dan tanpa diduga pekerja bengkel tersebut ternyata tertarik kepada Xiaolan. Hal itu membuat ia bersikap sangat ramah dan bersedia memperbaiki senjatanya. Di tempat lain, Tutu yang tadi pingsan kini terbangun di tempat seorang wanita bernama Zhu. Wanita kaya raya yang sangat menyukai Tutu. Dia diculik karena ia belum membayar hutangnya. Sementara itu ia juga memiliki perjanjian kepada wanita tersebut, yang dimana jika ia tak mampu membayar hutang, maka ia harus menikahi wanita tersebut. Tutu yang menolak untuk menikah akhirnya disiksa di sana. Namun saat itu juga seorang lelaki datang dan melaporkan kepada Zhu tentang bayi monster yang dimaksud adalah Wuba. Mendengar hal itu, Tutu pun berjanji kepada Zhu bahwa ia akan menangkap Wuba untuk dirinya.
Scene lalu beralih memperlihatkan Tianjin dan Xiaolan bersama beberapa pemburu monster di sebuah pavilion. Di sana mereka akan mencari keberadaan Spiki dengan menggunakan ibunya, yang konon katanya jika seseorang duduk di atas batu yang berada di tengah pavilion itu, maka pasir-pasir akan membentuk lokasi dari orang yang ia rindukan. Dengan begitu mereka menyuruh ibu Spiki untuk duduk di sana agar mereka bisa tahu keberadaan Spiki. Setelah mengetahui posisi Spiki, mereka pun langsung bergegas ke sana, di mana Tianjin dan Xiaolan lalu memutuskan untuk ikut bersama mereka dan melindungi Spiki yang dikejar dengan beringas oleh para pemburu tersebut. Spiki yang ketakutan pun bersembunyi di sebuah lubang kecil. Xiaolan lalu mencoba untuk berbicara dengannya. Lalu Spiki pun berkata bahwa ia telah menyelamatkan anak-anak yang hampir terkena jebakan dari perangkap monster. Namun para pemburu itu malah menyalahkan dirinya karena telah merusak jebakan tersebut. Xiaolan lalu mencoba untuk menenangkan Spiki dan berkata bahwa ibunya saat ini sedang merindukannya, dan mendengar hal itu Spiki pun akhirnya luluh. Di waktu yang sama Ben-Ben dan Tutu berkeliling untuk mencari Wuba. Namun setelah menemukan Wuba, Ben-Ben malah menyembunyikannya karena ia tahu bahwa Tutu akan menjual Wuba. Setelah menemukan Wuba, di persembunyian mereka akan bersama sebelum menjual Wuba. Namun saat sedang makan, Wuba malah meludahi Tutu. Hal itu membuat Tutu marah kepadanya. Namun Ben-Ben menjelaskan bahwa monster hanya akan meludah kepada mereka yang ia sukai. Di tempat lain, Spiki dan ibunya pun dipenjara di biro pemburu monster. Namun Xiaolan dan Tianjin memutuskan untuk membebaskan mereka. Dan untuk menghindari tuduhan, mereka pun menjebak seorang pemburu monster dan menuduhnya telah membebaskan Spiki dan ibunya. Di sisi lain, Ben-Ben memberitahu bahwa ketika bayi monster menjerit, maka orang-orang yang sudah diludahi akan melihat hal yang sama dengannya. Keduanya pun lalu bekerja sama untuk mengerjai Tutu yang sedang bertemu dengan Zhu. Dan benar saja, setelah Wuba berteriak, maka siapapun yang pernah ia ludahi akan melihat apapun yang Wuba lihat. Dan tak diduga hal itu pun berlaku sama dengan Xiaolan, di mana ia juga ternyata pernah diludahi oleh Wuba. Zhu yang saat itu merasa dipermainkan pun menjadi sangat marah kepada Tutu. Namun dengan rayuan gombalnya, Tutu akhirnya berhasil mengelabuhi Zhu dan bahkan mendapatkan uang tambahan darinya. Setelah mengetahui kelebihan Wuba, Tutu lalu kembali menggunakan kelebihan itu untuk curang dalam berjudi. Dan kali ini Tutu menyamar sebagai orang lain agar tidak diketahui oleh siapapun. Namun di tengah permainan, penyamarannya kembali terbongkar. Tutu dan yang lainnya pun akhirnya kabur dari tempat tersebut. Dalam pelariannya mereka pun tak sengaja masuk ke dalam tempat pertunjukan, di mana melihat kesempatan tersebut Tutu akhirnya menyamar sebagai harimau dan berakhir dengan menjadi bagian dari pertunjukan tersebut, di mana Tutu dihadapkan dengan seorang pesulap amatiran, dan pertunjukan itu cukup membuatnya terluka sampai pada pertunjukan terakhir, di mana tubuh Tutu dipotong menjadi dua dalam sebuah peti. Melihat Tutu yang tak sadarkan diri, Wuba pun menangis sejadi-jadinya. Namun beruntung, semua itu hanyalah sebuah sulap. Lalu ketika Tutu kembali dalam keadaan baik-baik saja, Wuba pun langsung kegirangan dan memeluknya. Setelah itu pengejaran kembali berlanjut. Kini ketiganya pun memutuskan untuk bersembunyi, sembari beristirahat di sebuah balon udara. Sementara itu Xiaolan yang terus melihat penglihatan Wuba akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Wuba, karena ia yakin bahwa Wuba pasti berada di sekitar mereka. Tianjin dan Xiaolan pun lalu memutuskan untuk pergi ke pavilion untuk melihat keberadaan Wuba. Dan tanpa diduga, mereka pun melihat sebuah balon udara yang artinya Wuba saat ini berada di sana. Sebelum pergi, Xiaolan pun memutuskan untuk mengambil senjatanya yang sebelumnya diperbaiki di bengkel senjata. Pekerja bengkel yang tertarik kepadanya lantas memberikan beberapa senjata tambahan untuknya. Setelah itu tanpa basa-basi keduanya pun langsung bergegas mencari di setiap balon udara yang berada di sekitar mereka. Setelah berkeliling cukup lama, Tianjin dan Xiaolan pun akhirnya bertemu dengan Wuba. Ketiganya lalu terlihat sangat bahagia karena bisa berkumpul bersama kembali, sehingga pertemuan itu dipenuhi dengan tangisan kebahagiaan. Namun di tengah kebahagiaan tersebut,
Tutu tiba-tiba merebut Wuba dan ia meminta bayaran dari Xiaolan dan Tianyin jika ingin mengambil Wuba. Xiaolan dan Tianyin yang saat itu tak memiliki uang kemudian berpikir bahwa Biro Pemburu Monster mungkin bisa menebus Wuba untuk mereka. Mereka lalu segera pergi ke Biro Pemburu Monster dan akhirnya Wuba pun ditebus oleh Yunxing dengan memberikan sejumlah uang untuk Tutu. Namun saat mereka hendak mengambil Wuba, Yunxing malah membawa Wuba pergi. Sementara itu Tutu yang mendapat uang dari Yunxing akhirnya bisa membayar semua hutangnya pada semua orang. Namun meskipun demikian Tutu terlihat menyesal dan sedih karena harus berpisah dengan Wuba dan Ben-Ben. Di waktu yang sama, Yunxing ternyata membawa Wuba ke dunia para monster. Namun dengan bantuan Ben-Ben, Xiaolan dan Tianyin berhasil sampai di tempat tersebut, di mana ketiganya pun harus bekerja sama untuk melawan Yunxing yang sangat kuat. Bahkan Yunxing juga dibantu oleh monster-monster perut besar yang ditangkap oleh Yunxing pada awal cerita. Setelah itu monster-monster bersayap juga datang dan langsung menyerang mereka. Namun beruntung alat-alat yang diberikan oleh penjaga bengkel sangat membantu mereka. Yunxing yang saat itu berniat untuk kabur dengan menggunakan monster bersayap di sana berhasil dikejar karena Xiaolan dan Tianyin berserta Ben-Ben tak tinggal diam. Mereka pun bergegas ikut dan bergelantungan pada kaki monster tersebut. Namun karena terbentur beberapa kali, pedang milik Tianyin pun akhirnya terjatuh. Dan disitu akhirnya terbongkar bahwa Yunxing juga ternyata adalah seorang monster yang diutus oleh raja baru untuk menangkap Wuba. Tianyin yang tak memiliki senjata akhirnya menggunakan mantra untuk menerbangkan beberapa batu untuk menyerang Yunxing. Namun Yunxing ternyata memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya. Dan di tengah kekacauan itu, Tutu tiba-tiba datang dan langsung merebut Wuba dari tangan Yunxing. Bahkan ia juga menemukan pedang Tianyin yang sebelumnya terjatuh. Namun saat itu Yunxing kembali mengeluarkan gas beracunnya untuk melawan mereka semua. Dan saat itu Ben-Ben pun mendapatkan ide, di mana ia kemudian dibawa untuk menyebarkan serbuk bunga yang berada di kepalanya. Dan kemudian serbuk bunga itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang dari tubuh Yunxing. Dengan begitu para lebah-lebah pun datang dan masuk ke dalam tubuh Yunxing. Namun hal itu ternyata tak membuatnya kalah. Ia lantas memakan bangkai salah satu temannya dan membuat dirinya semakin besar dan kuat. Mereka pun lalu menyusun strategi untuk bisa mengalahkan monster tersebut, di mana strategi itu diawali dengan membuat Wuba meludahi Yunxing. Selanjutnya Wuba pun menjerit dengan mata tertutup, dan dengan begitu Xiaolan bersama Tianyin dapat menyerangnya karena Yunxing tak bisa melihat apapun, sama seperti Wuba. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh mereka untuk menyerang Yunxing. Dan benar saja, serangan itu pun berhasil mengalahkan Yunxing. Dan cerita pun berakhir dengan perpisahan Tutu dan Ben-Ben dengan Tianyin dan Wuba. Dan meskipun berat, tapi akhirnya Tutu mengikhlaskan Wuba untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih, bye-bye.